Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya dan berilah salam dengan salam yang sempurna. Mari kita berselawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita ucapkan salam ke atas baginda. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Didoakan mudah-mudahan sentiasa dalam sehat walafiat di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesejahteraan jasmaniah dan rohaniah. Dijadikan olehnya sebagai hambanya yang syakir terhadap nikmatnya. Yang sabir terhadap ujiannya. Serta yang radin atas segala ketetapan qada dan qadarnya. Allahumma amin. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah kita akan teruskan seri kajian kita, tadabbur kita Surah Yunus. Dan kita akan teruskan penjelasan apa yang telah kita pelajari minggu lepas. Masih berkaitan dengan ayat yang ke-73 daripada Surah Yunus. Saya ingin selesaikan penjelasan saya tentang perbezaan antara
kalimat ro'a, nazara, dan basara atau absara. Apa yang telah kita pelajari pada minggu lepas? Walaupun ketiga-tiga ini, kalimat ini mempunyai terjemahan yang lebih kurang sama dalam bahasa kita, tapi ianya mempunyai makna dan maksud yang berbeza. Sebagai yang telah kita maklum, ro'a secara umum yakni melihat, pandangan mata terhadap sesuatu bukan karena ikhtiar kita, bukan karena usaha kita. Maksudnya, bahasa mudah, asal orang tidak buta, minta maaf, ya nampaklah. Buka matanya nampak. Itu ro'a. Secara umum. Penggunaannya juga, objek daripada ro'a boleh jadi benda yang madiyah, sesuatu yang nampak, yang bersifat material, dan juga boleh jadi sesuatu yang maknawiyah. Contohnya kebenaran. Oh, saya nampak kebenaran. Saya nampak kebatilan. Boleh gunakan ro'a. Dan secara umum, kalimah ro'a dalam Al-Quran punya 3 makna. Pertama, yakni al-ilmu. Dan ini yang paling ini, ilmu. Ro'a sama dengan alimah. Kedua, ro'a sama dengan dhanna, hanya sangkaan. Sehingga dia tidak pasti terhadap apa yang dilihat. Berbeza dengan ro'a bimana alimah. Dan ada ro'a yang digunakan makna apa dipanggil ru'yatul ain wa ya haqiqah. Melihat hanya dengan mata yang sebenar-benarnya. Ini 3 makna yang telah kita pelajari. Tapi juga ro'a punya makna yang berbeza bergantung kepada alatnya. Bukan objeknya, tapi alatnya. Contoh banyak. Yang bil pandangan mata, alat melihat, bil hasah. Nah, itu telah kita pelajari, nanti di akhirat ahli neraka melihat neraka itu betul-betul dengan pandangan matanya yang Allah ciptakan buat mereka di akhirat kelak. Ada ro'a yang alatnya perantinya yakni kekuatan imajinasi. Membayangkan. At-takhayyul dipanggil. Dan juga ro'a di mana at-tafakkur. Sampai itu ada ro'a bana al-aqlu. Itu paling tinggi sekali. Ro'a sama dengan aqala. Jika alat yang digunakan yakni hati. Itu luar biasa. Sehingga objek yang dilihat oleh akal, oleh hati, tentulah nilai kebenarannya lebih tinggi berbanding sesuatu yang hanya dilihat oleh mata. Sehingga ketika Allah menceritakan kepada kita apa yang dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika baginda Mi'raj, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra,
Maka dabal fuadu maro'ah. Maknanya sesuatu yang dilihat oleh Nabi ini benar-benar hakikat yang sebenarnya. Tidak ada sedikit pun kebatilan. Karena melihatnya dengan hati. Dan pandangan hati, mata hati jauh lebih tajam, jauh lebih boleh dipercayai berbanding pandangan mata. Sekarang saya ingin sampaikan apa pula makna absara atau basara, yubsirun. Nah, yang yusfiru ini berbeza dengan ro'a. Perbedaannya sedikit, satu di antaranya. Bila ro'a itu yakni pandangan mata tanpa, bukan karena usaha kita. Sebab ternyata bila mata kita tidak rusak, buka mata ya pasti nampak itu. Sementara absara itu waqa'at al-ainu 'ala syai'in wa nahnu min sa'ina. Pandangan mata tertumpu pada sesuatu dan itu pilihan kita. Ada bilik pameran, lukisan umpamanya. Banyak lukisan-lukisan digantung di dinding. Kanan, kiri, depan, belakang. Kita keliling dan kita ingin melihatnya satu persatu. Oh, sana lihat sebelah sana dahulu. Nampak. Lukisan nomor 1. Puas, kita berpindah. Memandang lukisan nomor 2. Nomor 3. Lukisan kanan. Itu namanya absara. Pandangan kita itu yakni karena pilihan kita. Kita memilih untuk pandang yang itu. Kita memilih untuk. Jadi sesuatu yang kita pandang atau pandangan kita di bawah kawalan kita, atas pilihan kita, itu absara. Jadi ada unsur kesengajaan. Wa takallafna dzalika. Ya. Itu takalluf kita. Sebab itu jika orang tidak ada keinginan untuk absara, ya tidak nampak. Bila ada keinginan untuk absara, ya baru melihat. Itu beza. Sebab itulah lihat umpamanya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur ayat 30 umpamanya. Surah An-Nur ayat ke-30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, popular ayat ini. Sebab ini kaitannya dengan pandangan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasnaun. An-Nur ayat 30. Katakan Muhammad, beritahu pada umatmu, khasnya orang yang beriman, lil mu'minin, ya ghuddu, hendaklah mereka menundukkan, memejamkan. Qadha yaghuddu itu menundukkan, memejamkan, belakang. Min absarihim, sebahagian daripada absar. Absar kan jamak daripada basarun. Fi'ilnya kan absara yubsiru, basara yubsiru. Sebagian, tidak semuanya, sebagian. Ini bermakna kawalan, penglihatan kita ini di bawah kawalan kita. Kita boleh pejamkan mata, pandangan kita boleh buka, kita boleh tengok, kita boleh tak tengok. Nabi disuruh oleh Allah untuk beritahu pada orang mukmin, hendaklah orang itu menundukkan, memejamkan sebahagian. Bukan semuanya.
Artinya ada sesuatu yang kita dibenarkan memandang dan kita boleh. Ada sesuatu yang kita tidak dibenarkan memandang dan itu pun kita boleh lakukan. Karena basor di bawah kawalan kita. Kehendak kita. Itu basoro. Demikian juga dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-179. Cepat sikit aja lah ya. Surah Al-A'raf ayat 179 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Sesungguhnya kami telah ciptakan dan kami terus sediakan ia bagi jahanam itu kebanyakan daripada golongan jin dan manusia. Jin dan manusia yang macam mana yang Allah akan jadikan penghuni neraka jahanam? Jin dan manusia yang mereka itu lahum qulubul la yafqahuna biha. Ada hati, tapi mereka tidak mau berfikir. Bermakna berfikir atau tidak, berfungsi atau tidaknya hati, itu di bawah pilihan kita. Bila kita ingin memfungsikan hati untuk tafakuh, kita boleh. Bila kita menginginkan untuk tidak tafakuh, pun jadi juga. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Tengok itu. Mereka ada mata, tapi tidak melihat. Bukan matanya buta. Kalau ro'a, asal ada mata dan mata tak rusak, pasti nampak. Kalau absara yusiru, ada mata tapi tak digunakan untuk melihat. Ini bermakna absara itu di bawah pilihan kita, ikhtiar kita. Dia akan menjadi penghuni jahanam. Allah kata, gunakanlah pandangan matamu untuk melihat kebenaran. Mereka tak nak. Jadi bila Allah berfirman, walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka ada mata tapi tak melihat. Ini bukan mana mereka itu buta. Mereka itu boleh ro'ah, tapi tak mau absoro. Masya Allah. Luar biasa itu. Nah, itu apa namanya? Basoro. Jadi, pilihan kita. Nak pandang itu, boleh nak pandang itu. Contoh tadi saya katakan. Pertama, jika kita tidak buta, buka matanya nampak. Dan bila kita mengawal pandangan kita, saya nak melihat yang itu. Saya tak nak melihat yang sana. Saya nak melihat yang itu. Saya tak melihat yang sini. Nah, itu jadi basoro. Dan Allah memang beri kita kebebasan untuk menggunakannya itu. Nak gunakan atau tidak. Walaupun jika Allah menghendaki, basoro pun bukan di bawah ikhtiar kita. Ya. Contohnya ro'ah. Ro'ah itu bukan di bawah pikiran kita. Kita boleh melihat, buka mata kita melihat. Itu ya mas sekalian. Itu ada 100% masyiah Allah. Saya ulangi. Kita buka mata, kemudian melihat segala-galanya. Itu 100% masyiah Allah. Bukan ini. Sebab jika Allah kendaki, mata kita tak boleh melihat apa-apa. Walaupun buka. Tapi absoro, itu Allah serahkan kepada kita. Aku suruh kamu gunakan pada matamu untuk melihat yang ini. Bukan untuk absoro yang itu. Melihat yang itu. Bukan absoro yang ini. Sungguh pun begitu. Jika Allah menghendaki, basoro pun bukan lagi di bawah kemauan kita. Tapi 100% kehendak Allah. Contohnya Allah berfirman dalam surah Yasin yang saya yakin semua tahu, walau nasya la tamasna ala a'yunihim. Kalaulah kami nasya. Ingat, masyiah kaitannya dengan qada takwini.
Walau nasya'u, dan jikalau kami menghendaki, masyiah kaitannya dengan takwiniyah, la tomasna, kami akan butakan, kami akan hapuskan ayun mereka, mata mereka. Fastabakus sirat, lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan. Fa'ana yubsirun. Macam mana mereka nak melihat? Itu jika absara 100%, Masya Allah. Yang kita tidak diberi kebiasaan memilih. Boleh juga. Tapi pasti kita akan salahkan Allah. Orang sesat, tak nampak kebenaran, nanti dia akan salahkan Allah. Ya Allah, bila Allah tanya, kenapa kamu tak nampak kebenaran? Mereka jawab, lah kami nampak ke tak nampak ini, ya Allah, itu kamu telah kehendaki. Karena engkau telah kehendaki kami tak nampak lah. Tengok. Kalau benda yang mustahil. Berbeza dengan ro'a. Ro'a, Masya Allah, 100%. Paham ya? Jadi yang Allah suruh kita mengawal, yakni basorun itu. Sebab itu tadi dalam surah An-Nur, katakan pada orang mukmin supaya menundukkan sebagian absornya. Katakan pada seorang mukminah supaya menunjukkan sebagian absornya. Itu yang Allah suruh kita kawal. Beza dengan ro'a tadi. Kalau Allah telah kehendaki mata kita tak rusak, buka aja nampak. Kita tidak mungkin tidak nampak bila buka mata. Asal mata kita sihat. Ya. Mungkinkah kita memilih untuk tidak nampak benda depan kita jika kita buka mata? Tak mungkin. Sebab kemampuan mata kita melihat itu 100% kehendak Allah. Tapi mungkinkah kita tidak memalingkan pandangan kita daripada benda yang ada depan kita? Mungkin. Basara. Masya Allah. Luar biasa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Qur'an, fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Aku bersumpah, kata Allah, dengan apa yang kamu absara yubsiru. Bukan ro'a ya taro. Wa ma la tubsirun. Dan aku juga bersumpah dengan apa yang kamu tak nampak. Jadi ada dua hal yang walaupun kita ada pilihan untuk melihat dan ada pilihan untuk tak melihat, yang kita boleh nampak dan kita tidak nampak. Walaupun kita ingin melihat, ada keinginan, tapi kita tak boleh nampak, tak boleh absorb. Yang satu, bila kita ada keinginan, kita boleh nampak. Contoh kecil lah. Pada zaman Nabi, virus ini bukan tidak ada. Sudah ada pada zaman Nabi virus. Pada zaman dahulu sudah ada. Dah bahkan mungkin umur virus ini jauh lebih tua daripada umur kita. Tapi adakah mereka nampak virus? Tidak. Adakah mereka ada keinginan untuk melihatnya? Ya barangkali. Adakah kita sekarang ada keinginan untuk melihatnya? Ada. Mungkinkah dia? Mungkin. Sebab Allah beri kita kemahiran. Allah beri hambanya ilmu. Sehingga terciptalah mikroskop umpamanya. Sehingga virus, kuman, sel yang sangat halus pun boleh lihat. Oh, macam ini rupa-rupanya. Nah, itu benda yang kita absorb. Kalau kita mau, boleh. Kalau kita mau. Kalau kita nak. Tapi ada, kita nak melihat, tapi tak boleh. Allah kata, mala tubsirun. Ada yang walaupun kamu ada nak sangat lihat, tapi kamu tak boleh. Kita tak mungkin, tak boleh melihat malaikat, jemaah sekalian. Kalau ditanya, adakah awak ada keinginan untuk malaikat? Ya insyaAllah ada keinginan lah. Ada ingin sekali. Kalau guru pilihan, awak nak pilih melihat malaikat atau tak nak pilih melihat
Oh, saya memilih untuk melihat malaikat. Oh, saya memilih untuk tidak melihat. Maknanya basara di bawah pilihan kita. Adakah jika kita memilih melihat malaikat, kita akan dapat malaikat? Tak juga. Adakah awak, saya bagi awak pilihan, nak pilih mana? Boleh melihat alam barzah atau tidak? Oh, saya memilih, saya ingin sekali alam barzah. Yang saya tidak akan. Di bawah pilihan kita. Adakah walaupun kita memilih untuk melihat alam barzah, kita dapat melihat? Tidak. Malah yusiru. Jadi terhad juga walaupun itu pilihan kita ya. Pilihan kita. Lainlah jika alam nampakkan, itu lain cerita ya. Itu lain cerita Allah. Kemudian yang terakhir yakni nazar. Nazara ini jamaah sekalian, waqa'at al-ainu ala syai'in, yakni tertumpunya pandangan mata. Pandangan mata tertumpu melihat pada sesuatu. Ro'a pun demikian juga. Basara pun demikian juga. Ada persamaan. Persamaannya sama-sama mata melihat. Tertumpu pada benda. Ro'a pun begitu, basara pun begitu, nazara pun begitu. Yang ro'a itu di luar kuasa kita. Itu kehendak Allah sehingga kita nampak. Basara itu pilihan kita. Nak lihat ke tak nak? Kalau tak nak lihat, palingkan. Tak nak lihat. Nazara demikian juga. Melihat sesuatu tapi ada tambahan. Bitarkizin syadidin ma'al fahmi wal ihtimam wa ahdil waqtil lazim. Tertumpunya pandangan mata melihat sesuatu, bitarkizin syadid. Tarkis itu maknanya fokus. Penuh dengan konsentrasi. Melihat dengan fokus, dengan konsentrasi, ma'al fahsi. Bukan hanya konsentrate, penuh dengan konsentrasi dan fokus, tapi juga ma'ahsi. Disertai dengan usaha untuk mencari sesuatu. Usaha untuk menyelidiki, mengkaji sesuatu. Usaha untuk menguji sesuatu. Seorang saintis masuk makmal dia. Letak benda yang nak dikaji, nak difahami. Di bawah mikroskop, itu bukan ro'ah. Kalau buka mata lalu nampak benda yang dikaji, itu ro'ah. Keinginan untuk melihat, itu basara. Setelah dia lihat, kemudian dia memperhatikan sambil berfikir, fokus, tak melihat yang lain, dan ada keinginan mengetahui lebih mendalam apa yang dia sedang lihat, itu namanya nazara. Oh, Masya Allah. So, nazara ini pasti dilakukan oleh orang yang hebat. Orang yang hebat. Ai amkanal fikra fima waqa'a alaihi basaruhu. Maksudnya akal pikiran mereka meneliti, menguji, mencermati, mengamat-amati, dan seterusnya mempertimbangkan untuk mengetahui hakikat benda yang dipandangnya itu. Jadi nazara ini lebih tepatnya apa yang dilakukan oleh saintis di makmal itulah. Orang buat kajian, orang nazara ini lebih tepatnya apa yang dilakukan oleh itu pegawai-pegawai yang bagian penyiasatan. Ada satu kes yang besar. Macam mana ini boleh berlaku? Lalu mereka cari sana siasat, sana dengan berdasarkan maklumat. Kesan cop jari. Kesan akhirnya dapat sehingga akhirnya dapatlah disimpulkan, oh, benda ini, peristiwa ini berlaku
sekian hari yang lalu. Pelakunya sekian orang. Dan orang ini akan, itu namanya nazoro. Nazoro adalah penelitian, kajian yang mendalam terhadap sesuatu untuk mengetahui hakikatnya. Jadi itu paling tinggi itu. Nazoro itu satu usaha yang paling tinggi itu. Yang paling tinggi. Jadi, jamaah sekalian, apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Ghasyiyah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka nazara yanzuru ilal ibil kepada unta, bagaimana unta diciptakan. Tengok ya, itu gunakan nazara yanzuru. Allah tak kata afala yarawna. Allah tak kata afala yubsiruna. Nazara. Maknanya apa? Ayat itu suruh umat manusia, disuruh oleh Allah untuk melihat unta. Pertama, lihat unta. Bila dia tidak, minta maaf, tidak buta, nampaklah unta itu. Ro'ah. Itu paling yang umum. Ya. Kemudian dia sengaja. Hari ini sengaja saya nak melihat unta. Saya tak nak melihat lembu. Saya tak nak melihat pokok. Karena ada unsur kesengajaan, sehingga unta nampak, namanya basoro. Sekarang yang nadhara yang mana? Allah suruh fikirkan ini. Dibuat kajian. Karena pasti ada sesuatu yang menakjubkan dalam diri unta ciptaan Allah ini. Dan sesuatu yang menakjubkan itu tidak dapat diketahui tanpa memperhatikannya, tanpa mengkajinya, tanpa menelitinya, tanpa mencari bersungguh-sungguh. Tanpa tarkis asyadid, tidak mungkin. Luar biasa itu. Jadi nadhara yang dulu ini kalau sekarang di zaman sekarang banyak orang yang bergerak lah, yang banyak terlibat, yakni orang mereka yang bergerak dalam bidang R&D lah. Saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang dalam pekerjaannya banyak terlibat dalam dunia R&D, research and development, mencari pembuatan baru macam mana supaya jadi ini, macam mana. Wah. Terciptalah akhirnya peralatan ini. Alat komunikasi yang baru, makin canggih. Itu hasil nazar. Bukan hanya hasil ro'ah. Itu hasil nazar. Dah 1 tahun sudah baru ditemukan vaksin corona. Itu hasil. Vaksin itu adalah hasil dari nazar tadi. Yang tengok saya lah keberkesanannya nanti macam mana. Tunggulah kan baru dimulakan. Karena orang menggunakan nazarnya, perintah nazar, akhirnya dia boleh pergi ke bulan. Masya Allah. Kemajuan teknologi hari ini itu hasil nazara. Dan nazara ini jamaah sekalian, objeknya ini sama dengan ro'ah. Tidak semestinya madiyah, tapi juga maknawiyah. Tidak hanya madiyah, tapi juga maknawiyah. Sebab itulah di dalam ayat yang sedang kita pelajari ini, yakni surah Yunus ayat 73, fanzur kaifa kana akibatul mukadzibin. Fanzur. Ya Mas sekalian, ini agak mungkin sedikit patut kita merenungkan. Macam mana Allah suruh kita melihat?
Peristiwa itu berlaku, dah lama berlaku. Peristiwa Nabi Nuh dan kaumnya yang ditenggelamkan dan Nuh diselamatkan, itu kan dah ribuan tahun berlaku. Dan berlaku hanya sekali saja. Berlaku hanya sekali. Peristiwa kaum Nabi Lut ditenggelamkan, itu sudah Masya Allah ribuan tahun yang lalu. Dan hanya berlaku di tempat itu saja dan hanya sekali. Dan hanya sekali. Peristiwa Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah daripada mati dibakar. Itu hanya berlaku di tempat itu saja dan hanya sekali. Dan hanya sekali. Allah kata, unzur. Cuma unzur nih. Cuma nak mempercayai. Nah inilah jamaah sekalian. Jadi kajian kita sepatutnya lah. Tumpuan pandangan kita ini jangan hanya terhadap benda yang nampak, tapi juga benda-benda yang tidak nampak. Sekarang saya nak contoh lah. Ini mungkin agak, gimana saya nak jelaskan nanti ya. Harap-harap dapat difahami ya. Begini. Tadi saya katakan, kalau ro'a, itu menggunakan hasah, yakni pandangan mata kan. Ro'a dengan mata kepala. Orang tak buta, nak ro'a mata. Itu contohnya. Orang yang melihat laut merah terbelah. Orang yang melihat laut merah terbelah dengan sebab dipukul oleh Nabi Musa. Orang yang melihat waktu itu dengan mata kepala, oh iyalah, terbelah. Terbelah. Mungkin percaya, mungkin tidak. Betul kan? Orang yang ro'a merah terbelah, ada yang percaya, tidak. Buktinya ada yang menjadi pengikut Nabi Musa, meninggalkan Fir'aun, ada yang tetap menolak Nabi Musa, dan konsisten menjadi pengikut Fir'aun. Sama-sama melihat. Jadi belum tentu orang yang melihat satu kejadian, qadha kauni Allah. Saya ulangi. Belum tentu orang yang melihat dengan mata kepala tentang kaum, dia beriman pada Allah. Belum tentu. Kalau yang melihat kejadian qadha kauniyah Allah saja belum tentu beriman, masalahnya bagaimana orang yang tidak melihat? Bagaimana orang yang tidak melihat disuruh beriman? Yang melihat sahaja disuruh beriman, tidak semuanya beriman. Bagaimana pula mereka yang tak melihat disuruh beriman? Kan agak bingung kita. Iya ya. Orang-orang yang melihat saja disuruh beriman, ada yang tak beriman. Kita yang tak melihat disuruh beriman. Dari segi logiknya, orang yang berpeluang melihat qadha kauniyah Allah untuk beriman itu lebih besar. Peluang untuk beriman itu lebih besar. Karena melihat. Sementara yang tidak melihat, ya gimana ya disuruh beriman, kami tak melihat. Ini susahlah kita nak beriman, susahlah sebab kita tak melihat. Yang melihat pun ada yang tak beriman. Mungkin kita akan berpikir begitu kalau kita gunakan akal kita. Sekarang ada satu pengajaran yang Allah dah ajarkan pada kita. Cara menerima kebenaran. Ada cara yang Allah tunjukkan pada kita untuk kita menerima kebenaran. Untuk kita yakinkan diri kita akan kebenaran. Seberapa kuat sesuatu itu dapat meyakinkan kita akan kebenarannya, jemaah sekalian.
rupanya bukan semata-mata kita berpeluang melihatnya. Saya ulangi. Orang yakin akan kebenaran bukan semata-mata karena ia melihatnya. Karena buktinya melihat pun tidak yakin. Tapi orang boleh yakin akan kebenaran walaupun tidak melihatnya jika yang menyampaikan kebenaran itu yang maha benar. Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu kita peristiwa-peristiwa yang lalu seperti menentang kapal Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, itu yang memberitahu akan kebenaran itu Allah. Allah maha benar. Sehingga orang yang hatinya terbuka, orang yang mau absoro, dia tidak lagi kisah pernah melihat atau tidak. Kami percaya. Macam mana awak percaya? Bukankah awak tak pernah melihat? Kami percaya bukan pasal kami pernah melihat. Kami percaya sebab yang memberitahu kami ini yang maha benar. Gitulah. Jadi kebenaran yang diberitahukan kepada kita oleh yang maha benar itu lebih meyakinkan kita akan kebenarannya daripada kita melihat sendiri. Sebab yang melihat pun kadang-kadang tidak percaya. Jadi rugi orang yang berfikir selagi saya tidak nampak sendiri, selagi saya tidak merasa sendiri, selagi saya tidak merasa melihat sendiri memberasi, saya tak akan percaya. Macam mana? Mana yang lebih meyakinkan kita? Apa yang kita lihat atau apa yang Allah katakan? Orang mukmin diajar oleh Allah. Yakinlah apa yang aku sampaikan benar. Karena aku maha benar. Walaupun kamu tidak melihatnya. Sedangkan orang yang kami beri peluang untuk melihat sendiri, itu pun ada yang tidak percaya. Karena dia tidak yakin. Itu kehendak aku. Inilah puncak kebenaran. Jadi kalau kita nak menerima kebenaran itu jamaah sekalian, jangan terlalu bergantung 100%. Jangan gantung 100% kepada deria kita, mata kita, telinga kita, lidah kita. Menerima kebenaran mutlak, kita mesti menggunakan keyakinan kita kepada siapa yang menyampaikannya. Allah maha benar. Pasti semua yang disampaikan benar belaka. Walaupun mungkin mata kita pernah melihat, telinga tak pernah dengar, bahkan pikiran kita pun buntu memikirkannya. Apa disampaikan Rasulullah SAW Al-Amin pasti benar. Dan kita yakin akan kebenarannya. Walaupun mata kita tak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar, tak pernah mengalami, bahkan akal pun tak mampu nak membayangkannya. Jadi kalau ditanya, kenapa awak percaya? Bukankah awak tak pernah melihat dan akal awak pun tak mampu? Ya, karena yang menyampaikan itu maha benar. Sudah. Inilah orang mukmin sejati. Inilah tanda hati itu bercahaya. Absoro. Nazoro. Kepada benda-benda yang maknawiyah. Sebab itulah Abu Bakar As-Siddiq, dahulu pernah saya sampaikan, ketika ramai orang Makkah masih bingung, masih ragu-ragu, semasa mendengar berita yang disebutkan Rasulullah baru saja malam tadi balik pada Palestin, turun dari Sidratul Muntaha, bingung orang Arab. Orang kafir lagilah mendustakan Nabi lebih daripada sebelumnya. Orang mukmin pun macam mana? Nak percaya macam mustahil, tak nak percaya ini Rasulullah. Bingung, masih ragu-ragu. Tidak mengkufurinya, tapi juga belum yakin 100%. Ada orang sampaikan berita kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar,
percayakah engkau bahwa Rasulullah ini malam tadi baru balik dari Palestina dan turun dari Sidratul Muntaha? Abu Bakar tanya balik pada yang menyampaikan, betulkah Rasulullah yang kata begitu? Nah, ini pertama sekali. Cara Abu Bakar untuk meyakinkan dirinya akan kebenaran berita disampaikan, betulkah yang menyampaikan itu adalah Rasulullah sendiri? Betul ya Abu Bakar, betul. Kalaulah Rasul sendiri yang menyampaikan bahwa baginda baru balik pada Palestina, turun di Muntaha, jika Nabi menyampaikan berita lebih dahsyat daripada itu pun aku percaya. Itu Abu Bakar. Jadi dia percaya bukan karena matanya melihat, bukan karena mendengar sendiri, bukan karena mengalami sendiri, tapi siapa yang menyampaikan. Ini penting sekali jamaah sekalian. Sebab yang melihat belum tentu percaya. Yang mendengar belum tentu percaya. Sebab itu kita mendengar berita dalam surah Al-Hujurat, kan kita tidak boleh terus percaya. Kita suruh tabayun dahulu. Jangan-jangan yang menyampaikan ini bohong. Jangan-jangan. Tapi bila berita apa yang disampaikan oleh Allah yang maha benar, oleh Rasulullah yang mendapat gelaran Al-Amin, dan gelaran itu peliknya diberikan oleh masyarakat jahiliyah yang pembohong. Masyarakat jahiliyah itu pembohong memberi gelaran Al-Amin pada Rasulullah. Bagaimana tidak kata? Meyakini sesuatu kebenaran, tidak semestinya mata kita telah melihat, telinga kita telah mendengar, pikiran kita telah dapat memahaminya, tidak semestinya. Cukuplah siapa yang memberitahu kita. Itu bila Allah yang memberitahu, Allah kata unzur, ya sudah kita percaya. Amantu billah. Itu billah. Tidak mudah ya. Kalau Allah kata suruh kita melihat unta, mengkaji unta, itu lebih mudah jemaah sekalian. Mengetahui keajaiban unta itu lebih mudah. Melakukan nazar kepada unta. Tapi mengetahui kebenaran, kedahsyatan peristiwa yang ribuan tahun telah berlalu, itu bukan main susah. Fanzur kaifa kana akibatul mukadzibin. Siru fil ard. Berjalanlah kamu di muka bumi. Fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Lalu fanduru. Ingat, bukan fabsiru, bukan rau. Bukan rau. Bukan absuru, tapi fanzuru. Fanzuru. Baik. Itu bezanya. Nah, sekarang bila kita kaitkan dengan ayat, untuk memudahkan pahaman, bila kita kaitkan dengan ayat yang dalam satu ayat istilah ini, sekarang kita boleh paham maknanya. Surah Yunus ayat yang ke 43 dahulu. Masih dalam surah Yunus ayat 43. Coba lihat semula. Wa minhum man yanzuru ilaika. Di situ gunakan nazuru. Nazara. Afa anta tahdil umya walau kanu la yubsirun. Tengok. Sebagian mereka ada yang nazuru ilaika. Wahai Muhammad, sebagian umatmu itu ada yang zanzuru. Tengok guru yang makna mereka ini memberi tumpuan, perhatikan kamu. Memperhatikan kamu laki ini perhatikan. Bukan tak perhatikan. Memikir-mikir Muhammad ini, merenung-renungan apa disampaikan ini. Ya. Seriuslah maknanya. Orang-orang kafir, orang munafik serius memperhatikan Rasulullah, memperhatikan sabda Rasul, serius meyakinkan disampaikan Rasulullah. Ya. Yanzurun di situ. Ini hebat, orang hebat nih, sudah peringkat nazar. Tapi masalahnya di ujung tuh layub sirun. Malangnya dia layub sirun. Ingat basara tadi kan ada kesengajaan. Kaitannya yakni dengan pertimbang akal. Oh, ada sengaja.
Dia sudah memperhatikan Nabi Muhammad. Dia coba memahami apa yang disampaikan. Sepatutnya ia memilih untuk menerima. Memilih untuk terus memperhatikannya. Tapi kan memilih untuk memalingkan dirinya. Jadi memalingkan dirinya menolak Nabi Muhammad bukan karena mereka tidak memahami Rasulullah. Ini bahayanya. Mereka menolak ajaran Rasulullah bukan kerana tidak faham tentang ajaran Nabi. Mereka mendustakan Nabi bukan kerana menilai Nabi ini seorang pembohong. Bukan. Mereka yakin Rasulullah itu orang yang benar. Mereka yakin Nabi Muhammad itu seorang yang jujur, orang yang amanah. Semua ucapannya boleh dipertanggungjawabkan. Semua ajarannya itu benar belaka, tak ada yang tak betul. Itu mereka faham, itu yang turun. Tapi mereka layup syuh. Mereka mengambil keputusan untuk terus menolak. Bukan untuk menerima. Ini orang yang paling sesat. Orang yang sesat. Sebab begini ya Mas ya, jangan kita pikir asal orang itu sudah faham dan tidak tahu kebenaran, kemudian pasti akan menerima. Belum tentu. Saya ulangi, belum tentu orang yang tahu benda itu benda yang benar, benda itu benda yang baik, kemudian dia akan menerimanya. Belum tentu. Ya, dah faham benda itu yang baik, belum tentu. Belum tentu juga orang yang dah menerima kebenaran itu sudah memahami akan kebenaran tersebut. Dia sudah melihat, belum tentu. Kaitannya dengan hati itu. Wa afa'anta tahdil umya. Kaitannya dengan hatinya itu. Buta atau tidak? Terbuka atau tidak? Allah subhanahu kepada mereka yang sudah tahu kebenaran sekalipun, sudah faham akan kebenaran sekalipun, Allah masih beri mereka pilihan. Sama ada nak menerimanya, memilih untuk terus absoroh, atau memilih untuk berpaling. Ya. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra. Coba perhatikan surah Al-Isra. Surah yang ke-17. Ayat yang ke-106 dan 107. Tolong pahami betul-betul ya, karena ini saya sampaikan kaitan dengan apa yang terkandung dalam ayat secara umumnya. Pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat ini. Yang apa? Coba pahami lebih luas. Saya ulangi sekali. Orang yang dah memahami kebenaran, mengerti kebenaran, melihat kebenaran, belum tentu ia menerimanya. Belum tentu ia menerimanya. Sebaliknya, orang yang dah menerima kebenaran, meyakini kebenaran, juga belum tentu ia telah melihat dan mendengarnya. Belum tentu. Karena apa? Karena ini kaitannya dengan hati. Terbuka atau tidak, ada nur ataupun tidak. Suatu hatta pada mereka yang telah mengetahui kebenaran, mengkaji kebenaran, melihat kebenaran, Allah masih beri mereka kebebasan untuk memilih nak terus menerimanya atau tetap degil untuk menolaknya. Inilah agama. Coba lihat ayat yang ke-106 dan 107 paling tidak. Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala muqtin wa nazzalnahu tanzila. Dan bacaan yang sempurna ini, yakni Al-Qur'an, faraqnahu, Allah Subhanahu wa taala pisah-pisahkan, turun sikit gitulah. 1 ayat, 2 ayat, 5 ayat, gitulah. Bukan turun jumlatan wahidah. Tujuannya apa? Litaqra'ahu 'alan nas.
supaya engkau, wahai Muhammad, dapat membacakannya ke atas manusia pun ala muksin. Membacakannya pada manusia pun sikit-sikit, perlahan-perlahan. Nabi terima sikit-sikit. Nabi pun sampaikan pada sahabat sikit karena yang disampaikan Nabi setakat yang diterima pada masa itu. Bila menerima Al-Quran sikit-sikit, sahabat pun akhirnya kesannya luar biasa. Faham, oh ya ginilah, oh begini. Wa nazzalnahu tanzila. Kami turunkan pun sikit-sikit beransur-ansur. Makan sikit. Ibarat makan, ambil sesuap, kunyah, lumat-lumat, telan. Setelah habis, ambil lagi, kunyah, lumat-lumat, hancur, telan. Begitulah ibaratnya. Bukan sekali harum masuk, oh tak boleh telan. Sehingga mereka semua faham. Ya betul. Semua yang disebutkan oleh Rasulullah benar belaka. Dari segi yang disampaikan, kita tidak ada yang perlu kita percayakan kebenarannya. Dari segi si penyampainya Muhammad, kita pun sebenarnya tidak meragukan kejujurannya. Faham mereka. Walaupun sudah faham, tengok ayat berikutnya. Kul, katakan Muhammad. Sekarang katakan, beritahu pada umatmu yang dah faham itu. Yang mereka sebenarnya tidak masalah tentang kebenaran yang kamu sampaikan, dan tidak ada masalah tentang diri kamu yang menyampaikan. Katakan pada mereka, aminu bihi, aula tu'minu. Tengok. Aminu bihi. Sekarang beginilah. Berimanlah kamu dengannya. Aula tu'minu, atau jangan kamu beriman. Terpulang. Kamu sudah paham. Kamu tak ada masalah dengan apa yang aku sampaikan. Kamu pun tidak meragui akan kejujuran aku, si penyampai. Lalu bagaimana? Terpulang. Kamu nak iman? Sila. La tu'minu, atau kamu tak beriman pun sila. Makna keiman atau tidak itu bukan semata-mata. Tolong dibagi tanda. Bukan semata-mata karena orang tu faham atau belum faham. Orang kan kata, kenapa ya orang tu tak beriman? Ya dia belum faham, tak beriman lah. Oh tak ya mas sekalian. Apa yang saya pelajari bukan itu. Walaupun kefahaman tu penting untuk membolehkan beriman. Sarana atau alat untuk membolehkan orang itu beriman, satu di antaranya adalah kena faham. Itu betul. Itu tidak dinafikan. Tapi realiti dia, tidak semua orang yang faham, tidak semua orang melihat sendiri, yang mendengar sendiri beriman. Tidak. Dan tidak juga semua yang beriman penlihat. Iman itu kaitannya dengan hati. Tapi jangan salah paham, bukan bermakna faham tak penting ya. Saya tak kata begitu. Saya kata kaitannya dengan hati. Benar, kalau kita katakan kefahaman, belajar itu, faham, itu akan memudahkan, membantu kita dengan mudah untuk kita beriman. Menerima kebenaran. Itu betul. Tapi kalau kita kata, bila orang faham pasti beriman. Pasti beriman, belum tentu. Belum tentu. Coba. Kejadian. Ya mas sekalian. Nabi Ibrahim dibakar oleh mereka. Depan mata mereka. Yang menurut logik akal mati. Tapi Ibrahim selamat. Sepatutnya kan yang melihat kebenaran depan mata ini beriman. Apa namanya beriman? Tapi tak juga kan. Orang yang melihat tongkat Musa jadi ular, tongkat membelah lautan, melihat Fir'aun dan tenteranya ditenggelamkan, sepatutnya kan beriman. Logik akal kan, ya kan faham, melihat bahkan. Bukan hanya faham, melihat. Sepatutnya beriman. Tapi tak juga. Anak Nabi Nuh,
Melihat banjir makin besar, makin besar, makin besar. Bapaknya tak henti-hentinya mengajaknya naik kapalnya. Dah tahu keadaan seperti itu, masih juga tidak percaya pada bapaknya. Cuma anak. Adakah mereka tak nampak? Itu depan mata. Jadi kalau dikatakan, oh dia tidak, kenapa orang itu tak beriman, dia tak paham, belum tentu. Sebab yang paham pun kadang Allah masih beri pilihan mana biar atau tidak. Iman itu di sini je Mas kan. Hati terbuka atau tidak. Sehingga Nabi pun mengajar kita doa, Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqni ittiba'ah. Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku bahwa yang benar itu benar. Tunjukkan ya Allah bahwa ini benar, ini salah, ini benar, ini salah. Selepas Allah kabulkan doa kita, kita pun ya terima kasih ya Allah. Sekarang hamba-Mu sudah tahu mana benar, mana salah. Jangan berhenti di situ. Bila kita sudah tahu benar ini benar, ini suruhan, jangan berhenti di situ. Minta sambungannya. Warzuqni ittiba'ah. Ya Allah, karena Engkau telah tunjukkan pada kami kefahaman bahwa benda itu benar, sekarang bantu kami ya Allah. Beri kami kekuatan ya Allah. Buka hati kami ya Allah. Agar dapat menerima kebenaran itu. Ini karena apa? Mengetahui kebenaran saja belum cukup untuk membolehkan orang itu menerimanya. Belum cukup, belum tentu. Kalau begitu, apa yang paling kuat? Apakah faktor yang paling kuat untuk membolehkan orang itu percaya menerima kebenaran? Katakan awal tadi. Faktor terkuat untuk membolehkan orang percaya dan kebenaran rupa-rupanya yakni siapa yang memberitahu kita kebenaran pun. Itu faktornya. Kalau yang menyampaikan kebenaran itu katakanlah zat yang maha benar, macam mana nak menolaknya? Walaupun mata tak melihat, pikiran pun belum dapat memahami, kita percaya karena dia yang kata. Itu apakah kita fikir orang-orang mukmin yang hebat-hebat imannya itu menerima kebenaran itu karena mereka semua telah memahaminya? Belum tentu. Bak kata Abu Bakar, jangankan hanya setakat itu. Jika Nabi yang kata bahwa Nabi pernah melakukan perjalanan lebih dahsyat pada Isra Mi'raj, aku pun percaya. Bukan karena aku telah memahaminya, karena aku yakin si penyampainya ini tak pernah bohong. Masya Allah. Jadi itulah keimanan. Itulah keimanan. Jadi faktor terkuat. Faktor terkuat. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengingatkan perkara ini di dalam Al-Qur'an. Allah kaitkanlah dengan fa'ilnya punya kami. Ya contohnya di dalam ayat sedang kita pelajari ini. Yang sedang kita pelajari ini. 73. Allah kata fanajjainahu fakadzabuhu fanajjainahu. Kami. Allah sebut kami yang menyelamatkannya. Wa ja'alnahu, kami yang menjadikan mereka. Wa aghraqna, kami yang menenggelamkannya. Kenapa Allah gunakan kami? Ini penting sekali jamaah sekalian untuk kita tadabbur, untuk kita cermati. Allah sebut siapa fa'ilnya. Kami. Jadi Allah berfirman, beritahu pada kami tentang peristiwa yang silam itu. Dan Allah tunjukkan siapa, dalam bahasa mudah, siapa aktor utamanya. Siapa sang sutradaranya. Siapa pentadbir, pengurus segala-galanya. Rupanya Allah kata, kami, aku yang melakukannya. Aku semua yang menggerakkannya semua. Peristiwa itu semua aku yang menjalankannya. Sekarang aku beritahukan pada kamu. Bagaimana kita tidak percaya?
akan kebenarannya. Sedangkan yang menyampaikan kepada kita itu adalah pentadbir, penentu segalanya, dan dia maha benar. So, dalam hal ini, kita tidak lagi menyandarkan kepintaran otak kita, tidak lagi mengandalkan ketajaman mata kita melihat, tidak lagi mengandalkan kelancaran lidah kita mengucapkannya. Oh tidak. Itu kadang-kadang kita heran ya mas sekalian. Kalau kita coba perhatikan dalam sirah. Walid bin Al-Mughirah, Abu Lahab, Abu Thalib, Abu Jahal. Itu bukan sembarang orang ya mas sekalian. Itu bukan sembarang orang. Itu cerdas-cerdas belaka itu. Orang pandai-pandai belaka. Jadi kalau bab pandai, oke lah bahasa mudahnya IQ dia tinggi. Sangat tinggi. Makanya bab memahami dakwah Nabi, ya mereka lah orang yang paling mudah memahaminya. Karena IQ dia tinggi. Tapi macam mana justru mereka pula yang tidak percaya Rasulullah? Sebenarnya siapa yang percaya pada Rasul kebanyakannya? Orang-orang buta huruf. Siapa itu? Keluarga Ammar bin Yasir. Siapa itu Yasir? Suami pada Sumayyah. Siapa itu? Adakah orang kaya? Adakah seorang berpelajaran tinggi? Adakah orang yang punya IQ yang cemerlang? Adakah bla bla? Tidak. Tapi macam mana ia termasuk as-sabiqun al-awwalun? Boleh yakin, seyakin-yakinnya disampaikan oleh Rasulullah Muhammad. Adakah karena kecerdasan akalnya atau karena kejenihan jiwanya? Adakah dia sudah paham akan kebenaran disampaikan oleh Rasulullah atau karena yakin bahwa si penyampainya ini orang yang jujur dan benar? Luar biasa. Baca aja sejarah. Umat Nabi yang Allah utuskan ke muka bumi, ya mas sekalian, kebanyakannya yang menolak ajaran Nabi, yang mula-mula yang berada di barisan hadapan penolak ajaran para Rasul, Quran sebut malaun. Malaun di mana orang-orang besar yang ada kedudukan, yang pendidikan yang ada. Itu sebenarnya tadi saya katakan, ya. Kepahaman terhadap kebenaran semata-mata, kecerdasan berpikir semata-mata, pengalaman semata-mata ya, tidak menyebabkan beriman. Kalau dikatakan pemahaman, kecerdasan itu penting untuk membantu kita beriman, itu oke. Itu setuju 100%. Tapi bukan faktor utama. Kalau itu faktor utama, kasihan orang yang tidak punya kecerdasan yang tinggi. Kasihan yang seperti ini. Jadi, jadikanlah faktor utama untuk memudahkan kita mempercayai kebenaran itu, siapa penyampainya. Oh, yang menyampaikan Allah. Ini katanya, percayalah sudah. Awak percaya ini macam mudah percaya. Awak faham. Saya belum paham. Tapi yang kata Allah, saya percayalah. Oh, saya percaya ini. Macam mana awak percaya? Awak dah mengerti ke? Saya memang belum mengerti. Saya belum paham. Ya. Lagi pula saya coba memahami pun saya tak faham. Tapi saya yakin itu benar. Macam mana lawan ini tak faham tapi yakin itu benar? Sebab yang menyampaikan Rasulullah. Hebat. Ini orang paling hebat ini. Sementara kalau saya tak boleh. Saya ini ada seorang yang terdidik. Sarah ini adalah seorang yang rasional.
Saya ini adalah insan terpelajar. Mana boleh kita begitu percaya saja, sedangkan ini belum. Allahu Akbar. Jangan. Ya. Baca sebenarnya dalam surah Al-Isra yang saya kata tadi. Paham dia? Ini kaitannya nih tadi. Pahaman apa yang saya sampaikan tadi, ya ini kita ambil daripada perbezaan antara ro'a, basoro, dan nazoro itu. Jadi di sini kita boleh sedikit sebanyak itu sebagian perbezaannya ya mas sekalian ya, yang diberikan oleh ulama bahasa. Jadi kalau kita baca ayat Quran, di situ ada kalimat-kalimat tersebut, tolong dipisahkan. Ini agaknya apa maknanya? Kalau ro'a apa? Sebab ro'a maknanya bukan satu kan, banyak kan. Kenapa di sini ro'a? Kenapa di asal? Coba itu caranya lah ini kalau baca seorang lah. Kalau ramai-ramai nanti bila nak habis. Maksudnya kalau kita tadarus seorang-seorang ingin tadabbur sedikit, baca sudah, terjemahan sudah, cara umum sudah, itu coba kata demi kata. Kata demi kata dengan ilmu alat yang ada dahulu lah. Yang ada itu digunakan sebagai, insya Allah nanti akan ada tambahan maklumat daripada ayat yang kita pelajari. Sebab Quran memberitahu kita, laukanal bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimat. Kalaulah air laut jadikan dakwan, semua pokok di muka bumi jadikan pena, kalam untuk merekodkan isi kandungan firman kami, kata Allah. Air laut sudah kering, walaupun ditambah dengan 7 air laut semua. Pokok sudah habis untuk jadikan kolam, tapi kandungan firmanku belum habis. Begitulah luasnya dan dalamnya firman Tuhan. Jadi kalau hingga hari ini katalah ribuan kitab tafsir sudah dikarang, itu bukan bermakna isi kandungan Al-Quran sudah habis difahami semuanya, bukan. Sama sekali tidak. Itu jika tafsir berkembang, bila ada muncul tafsir-tafsir baru yang tidak pernah disentuh oleh mufassir dahulu, ya jangan heran. Jangan heran, karena memang begitulah. Bukan makna tafsir dahulu salah, bukan, sama sekali bukan. Karena masih banyak firman-firman Allah yang mungkin belum dijelaskan dengan baik oleh orang dahulu. Baik, itu. Kemudian yang kedua yang saya sampaikan untuk hari ini, sebab bagian pertama sudah, ro'a sudah. Sekarang coba perhatikan semula ya mas kalian. Ini saya ingin tambahkan dari segi bahasa lagi. Ayat yang ke-73 ini. Allah berfirman, fakadzabuhu najjainahu. Ada ya? Najjainahu. Kami telah menyelamatkannya. Betul ya? Najjainahu. Ya mas kalian, di dalam Al-Quran, seperti yang saya katakan tadi, ada kalimat yang berbeza, tapi terjemahan Melayunya sama. Ini yang kalau kita tak cermat nanti kita tak nampak apa namanya yang tidak disampaikan oleh Allah. Contohnya ada kalimah najjaina, ada kalimah anjaina. Betul kan? Ada najjaina, kami telah selamatkan. Anjaina artinya pun kami telah selamatkan. Betul kan? Tapi beza. Baik, kita lihat contohnya dalam surah Al-Baqarah. Coba lihat dalam surah Al-Baqarah. Ini berurutan nih, ayat itu berurutan. Surah Al-Baqarah. Ayat 49 dan ayat 50. Berurutan tuh. Saya contohkan yang mudah ya, yang mudah aja. Saya carikan ayat yang mudah.
Baqarah 49 dan 50. Ayat yang ke-49, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh jainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab. Ila akhir ayat. Saya tak akan habis ayat hanya karena yang disampaikan kalimat anja. Wa id najjainakum, dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu wahai Bani Israel min ali fir'auna, daripada ikut Fir'aun, yasumunakum su'al adzab, mereka itu menimpakan kepada kamu seburuk-buruk siksaan, dan seterusnya dan seterusnya. Sementara ayat 50, ayat selepasnya, wa id faraqna bikumul bahra fa anjainakum. Ada lain, fa anjainakum wa aghraqna ala fir'aun ila akhir ayat. Wa id faraqna, dan ketika kami pisahkan, kami belah menjadi dua bahagian. Bikum, sebab kamu, al-bahra, akan lautan. Fa'anjainakum, lalu kami telah selamatkan kamu. Wa aghraqna, dan kami tenggelamkan ala Fir'aun, pengikut Fir'aun, ila akhir ayat. Baik. Coba perhatikan dalam dua ayat yang berturutan ini. Ayat 49, Allah kata najjainakum. Najja, yunajji. Najjainakum. Terjemahan Melayu, kami telah selamatkan kamu. Ayat 50, anjainakum. Fa anjainakum. Anja yunji. Terjemahnya pun sama. Kami telah selamatkan kamu. Root word-nya sama. Naja yanju. Sulasil mujarrad. Fa'ala yaf'ulu naja yanju. Yang satu ikut fa'ala yufa'ilu, najja yunajji. Yang satu ikut af'ala yuf'ilu, anja yunji. Apa bezanya? Kenapa berbeza sedangkan terjemahannya sama? Saya terjemahnya sama. Baik, saya boleh sampaikan begini. Ini saya coba ringkaskan penjelasannya. Ya mas kan, kedua-duanya adalah takdiyah. Kalau naja yanju, fi'il lazim. Fi'il lazim, intransitif. Tapi kalau najja atau anja, itu fi'il ta'diyah, transitif. Ada maf'ul bih. Ada maf'ul bih. Hanya saja yang najja tadulu ala mu'alajah syadidah. Kalau najja itu merupakan adanya perlakuan yang lebih. Yang lebih, usaha yang lebih. Usaha yang lebih berterusan, berulang-ulang. Lebih daripada anja. Dengan bahasa mudah. Kalau najja itu menyelamatkan, berulang-ulang, berproses dalam masa yang panjang. Yang lama. Sementara anja itu menyelamatkan, bukan berproses, bukan berulang-ulang, sekali harung. Sekali saja. Dan tidak berulang-ulang. Tidak berulang-ulang. Itu apabila yang pertama.
Kenapa yang najja ini menyelamatkan berulang-ulang berproses sikit-sikit? Ya, karena mereka yang diselamatkan ini mengalami penderitaan musibah yang berulang kali dan berpanjangan. Maka keselamatan, pembelaan yang Allah berikan pada mereka pun berulang-ulang, berpanjangan, berulang kali. Lihat sajalah contohnya. Ayat 49, Allah menceritakan itu kehidupan Bani Israel di bawah pemerintahan Fir'aun. Kan itu ceritanya. Bani Israel di bawah pemerintahan sehari dua itu, 22 tahun, ratusan tahun. Dan mereka ini diperhambakan. Musibah, penderitaan, siksaan yang Allah timpakan kepada Bani Israel oleh Fir'aun itu berpanjangan masanya, berulang-ulang. Sehingga mereka mengalami kesusahan itu dalam masa yang lama. Dan kesusahan yang Fir'aun timpakan pun berulang-ulang bermacam-macam. Maka Allah pun najja. Setiap kali mereka susah, kami selamatkan. Sekali mereka susah, kami selamatkan. Jadi berulang-ulangnya. Di situ ada takrir, ada tikrar, berulang-ulang. Keselamatan yang Allah berikan pada mereka, pembelaan yang Allah berikan pada mereka, karena berulang-ulangnya kesusahan. Cerita pengalaman Israel ketika hidup di bawah pemerintahan Fir'aun. Ini berbeza dengan surah Al-Baqarah ayat 50. Kesusahan yang dialami sekali itu saja. Tidak berulang-ulang. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan sekali harung dan tidak memerlukan masa yang panjang. Apa dia? Ketika Bani Israel menyeberangi Laut Merah, terselamat daripada mati tenggelam, terselamat dari dikejar Fir'aun. Allah bagi sekali harung, kami selamatkan. Selamat daripada mati tenggelam, selamat dari kejar Fir'aun. Tidak memakan masa bertahun-tahun, apalagi puluhan tahun. Wa aghraqna, dan kami tenggelamkan Fir'aun pun tak perlu masa yang lama. Bahkan proses penenggelaman Fir'aun di Laut Merah selama 100 tahun. Tidak mungkinlah. Masa yang diperlukan oleh Allah untuk menyelamatkan Bani Israel daripada terkejar oleh Fir'aun, memakan masa, katalah 25 tahun. Tak mungkin. Anja, cukup. Najah. Jadi anja, sekali harung, prosesnya cepat, tidak makan masa yang lama. Itu sesuai dengan anja. Kalau dibalik, nanti jadi huru hara ayat ini. Kata dibalik, ayat yang 49, wa'id anjainakum. Sementara ayat yang ke-50, fanajjainakum. Orang yang paham bahasa Al-Quran, orang yang memahami karakteristik bahasa Al-Quran, pasti tahu. Ini salah ini. Tuh imam tuh salah, tuh terbalik bacaan tuh. Anjainakum bukan di situ tempatnya. Ayat itu, konteks ayat itu sesuai jika gunakan najainakum. Sementara ayat 50 sangat sesuai bila digunakan kalimat anjainakum. Dibalik pasti terasa salahnya. Syaratnya kita paham. Oh iya, tak mungkin gitu. Itulah kehebatan Al-Quran. Jadi jadi pemilihan perkataan itu sangat tepat. Sangat tepat. Jadi kedahsyatan siksaan yang Fir'aun timpakan kepada Bani Israel selama mereka di bawah kekuasaannya. Dibunuhlah, disiksa, diperhambakanlah. Ya, sesuailah kalau gunakan najja, yunajji. Pengucapannya pun beratkan, najja, yunajji. Sementara anja, yujanji, itu
cepat untuk Isra fit takhallus. Takkan nak menyelamatkan Fir'aun, nak menyelamatkan Bani Israil mati, terkejar oleh Fir'aun, mati lambat. Prosesnya lambat sangat, Masya Allah. Mesti cepatlah, mesti cepat. Maka disitulah kesesuaiannya, sangat-sangat tepat pemilihan yang Allah gunakan di dalam setiap ayatnya, setiap ayatnya. Ya mas sekalian, jadi ulangi lagi sekali apa yang saya sampaikan hari ini. Poin terpenting sebab ini panduan ya. Panduan saya ulangi sekali yang penting yang kayak kita pelajari tadi. Apa agak-agak pegangan kita? Untuk kita, apakah sesuatu yang boleh kita jadikan pegangan untuk memudahkan, membantu kita menerima, mempercayai satu kebenaran. Maka pegangan yang kuat adalah bergantung siapa penyampai kebenaran itu. Itu saja, jangan pikir yang lain dahulu. Bila yang menyampaikan suatu kebenaran itu kepada kita itu Allah yang maha benar, atau Rasulullah SAW pilihannya yang juga al-amanah, sifatnya amanah, sidik, fatwa, al-amin, maka adalah kita memilih. Kebebasan memilih yang Allah berikan pada kita, hendaklah kita gunakan untuk memilih menerimanya. Sungguh pun, saya ulangi, sungguh pun, meskipun saat itu kita belum memahaminya, belum mengerti, belum belajar banyak. Itu poin terpenting. Walaupun kita tak menafikan, belajar banyak, membaca banyak, faham banyak, ulang kaji banyak, mendapat maklumat banyak, itu akan membantu kita, memudahkan menerima kebenaran, itu iya. Itu betul. Kita setuju. Tapi bukan penentu rupa-rupanya. Bukan penentu. Apa alasan? Alasannya sejarah buktikan. Hingga hari ini pun ada orang yang menolak kebenaran yang datang kepada Allah dan Rasulnya bukan orang bodoh. Bukan sebab mereka tak faham. Sementara yang menerima ajaran Allah hingga rela mengorbankan jiwa dan raganya juga tidak semuanya telah memahami kebenaran tersebut. Kalau belum memahami, kenapa begitu? Berani mempertahankan nyawanya. Karena yakin akan kebenarannya oleh sebab yang memberi tahu kebenaran itu adalah yang maha benar. Jadi secara pribadi sebenarnya saya rasa kurang tepat kalau kita kata, kenapa uang itu tak dimaksudkan? Ya, dia tak tahu, dia tak tahu. Dia belum belajar 2 tahun itulah dia tolak kebenaran. Saya ingat ada benarnya tapi kurang tepat. Jadi kalau kita betul-betul ingin berpikir yang sebenarnya, ucapan yang kenapa orang ni dia tak tahu, itu akhirnya tak boleh berkebenaran, dia tolak, dia tak faham, dia degil, dia masih juga melanggar masyarakat karena dia tak tahu. Ada benarnya, tapi juga belum 100% benar statement seperti itu. Karena rupa-rupanya realiti dia banyak orang yang paham dan itu pun masih menolak juga. Kenapa masih menolak? Ya karena menerima atau menolak kebenaran, hatta bagi yang tidak tahu, itu Allah beri kebebasan memilih. Sepertinya surah Al-Isra tadi. Aminu, Allah tak aminu. Sekarang nak iman pun sila, tak nak iman pun sila.
Nah, ini ujian terbesar. Ujian terbesar. Walaupun kita sepakat, orang tolak kebenaran karena tak tahu, itu memang pelik. Orang tolak kebenaran sedangkan dia tahu, itu lebih pelik. Nah, itu memang kita setujulah. Kita setuju kalau ada statement seperti itu. Dia tolak kebenaran pasal tak tahu. Ya, itu pelik jugalah, kasihan. Dia tolak kebenaran, wah dia tahu. Nah, itu lebih pelik. itu apa kita setuju. Jadi lagi sekali, pastikan dulu siapa yang kata, bagi tahu, siapa yang bagi tahu kita. Oh, yang bagi tahu kita adalah Allah. Kalau itu saya percaya. Sudah. Itu cara yang bijak sekali. Jalan yang paling mudah, paling dekat menuju Allah Subhanahu wa taala. Tidak berbelit-belit. Itu caranya. Shiratal mustaqim itu jalan yang lurus, yang paling cepat, yang memudahkan kita sampai pada matlamat. Bagaimana caranya? Terima saja sesuatu kebenaran itu. Asal Allah yang menyampaikan, pasti benar. Sudah aku terima. Kita apa ya berbelit-belit, pusing-pusing, akhirnya last masa dah habis, masih belum menentukan sikap. Rugi kita. Tapi kalau siapa qala Allah Ta'ala, oh ini qala Allah Ta'ala sudah. Saya terimalah sebab qala Allah Ta'ala. Qala Rasulullah SAW fi hadis sahih, sudah aku terimalah. Sebab Nabi yang kata, sudah selesai. Itu jalan lebar, lurus. Ingat, jalan lurus itu jalan yang paling dekat untuk kita tempuh sampai pada tujuan. Kalau kita nak sampai tujuan paling cepat, paling mudah, gunakan jalur yang lurus. Sebab antara dua titik yang dihubungkan dengan garisan lurus, pasti jarak yang paling dekat. Mudah, dekat, dan sebagainya. Itu cara beragama yang paling mudah melihat kebenaran. Tak payah berbelit-belit. Berbelit-belit nanti lagi pening. Tetapkan dahulu. Siapa yang kata? Allah. Kalau begitu mari. Mari kebenaran yang kita dah yakin ini kita kaji. Nah, begitulah. Jangan, mari kita kaji sesuatu yang dikatakan benar ini. Kalau kita paham, percayalah. Kalau tak paham, tak percaya. Oh, itu bahaya. Sangat-sangat bahaya. So, itu sebelum baca Al-Quran, kita kena yakin dahulu. Apa yang saya akan baca ini, yang kaji ini, pasti benar. Sudah. Walaupun belum membacanya, apalagi memahaminya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan diberkati. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Kita dengan bacaan tahfidz farah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi wal 'asr innal insana fi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.